Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah sampai pada hari yang ke-28 dari puasa Ramadan kita, dan insya Allah 2 hari lagi kita akan mengakhiri puasa Ramadan kita. Kaum muslimin, para pemirsa, penonton di mana saja berada. Hari ini pada hari ke-8 dari ibadah puasa, tausiah yang saya berikan masih berkaitan dengan banyak jalan menuju pengampunan dosa. Tapi pada hari ini saya ingin menguraikan tentang jalan menuju pengampunan dosa terhadap sesama manusia. Pada hakikatnya dosa itu muncul karena 2 hal. Yang pertama, kezoliman terhadap Tuhan. Yang kedua, kezoliman terhadap sesama manusia. Kezoliman terhadap Tuhan bisa terdiri atas kezoliman dalam bentuk syirik kepada Allah, dan kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara pengampunan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dosa terhadap Allah itu bisa terjadi karena seseorang melakukan maksiat kepada Allah. Perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang melanggar hak-hak Allah atau yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Misalnya, ada perintah Allah yang harus sebenarnya kita tunaikan, tetapi kita tidak menunaikannya. Itu maksiat. Atau ada larangan Allah, lalu kita tidak meninggalkannya, maka itu perbuatan maksiat. Tapi perbuatan zalim yang paling tinggi terhadap Allah adalah syirik. Kata Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah perbuatan kezoliman terhadap Tuhan yang paling tinggi tingkatannya. Yang kedua adalah kezoliman terhadap sesama. Kezoliman terhadap sesama adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan orang lain. Nah, ini perlu dicatat bahwa perbuatan zolim terhadap sesama itu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. Atau mungkin perbuatan-perbuatan yang menimbulkan bahaya besar bagi orang lain. Jadi setiap perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan kezoliman, dan itu menghasilkan dosa. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar dosa-dosa yang diakibatkan oleh kezoliman terhadap sesama itu bisa dihapuskan oleh Allah? Maka jalan keluarnya adalah
kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan, kepada orang yang kita zolimi itu, agar dia memaafkan kita atas kezoliman itu. Nah, ini menjadi persoalan. Memohon maaf kepada orang yang kita zolimi agar dia memaafkan kita. Lalu ada orang yang dengan begitu, dan dia sudah pernah disakiti hatinya, kemudian dia tidak mau bertemu dengan orang yang minta maaf itu, maka orang yang ingin meminta maaf kepadanya itu dan dia tidak mau diterima oleh yang dizolimi, pada hakikatnya dia sudah memohon maaf kepadanya. Dan jika dia tidak memaafkan lagi orang yang meminta maaf, maka sebenarnya dia juga melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya mencari ayat-ayat yang menunjukkan memohon maaf kepada seseorang. Atau saya mencari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa seseorang yang berdosa itu terhadap orang yang dizolimi harus meminta maaf. Saya belum menemukan itu. Yang ada adalah bahwa apabila ada seseorang yang telah berbuat zolim kepada orang lain, maka perintah itu sebenarnya ditujukan kepada orang lain agar memberi maaf kepada orang itu, bukan menunggu orang lain datang kepadanya meminta maaf. Misalnya di suatu ayat dikatakan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah bersikap keras kepada mereka dan orang-orang kafir bersikap keras kepada mereka, lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'fu anhum, berilah maaf kepada mereka, wastaghfir lahum, mintalah ampun atas dosa-dosa mereka. Ini penting yang dicatat. Tidak ada perintah untuk minta maaf. Tetapi sebagai manusia kita punya etika, kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Agar apa? Agar perbuatan dosa kita dari perbuatan zolim itu hilang atau terhapus atau ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa itu tidak diampunkan oleh Allah, maka dosa itu akan kita bawa pergi hingga ke alam akhirat sana. Dan itu tidak kita inginkan, ada dosa yang kita bawa. Karena itulah maka kita harus menyelesaikan dosa-dosa itu terhadap sesama dan kita minta maaf kepadanya. Kalau dia tidak bersedia untuk memberikan maaf, cukup. Kita sudah menyelesaikan tugas kita untuk meminta maaf kepadanya dan tidak mau. Kita berdoa kepada Allah agar dosa kita terhadapnya diampuni oleh Allah dan kita sudah bersedia menyatakan ingin meminta maaf. Ini sudah watak manusia. Watak manusia ini biasanya begini. Kalau satu kali dia dizolimi oleh seseorang, maunya dia itu 2 kali dia menzolimi orang itu atau lebih dari 2 kali. Itu tabiat manusia. Tapi kata Rasulullah di dalam hadisnya, orang yang paling baik, manusia yang paling baik di mata Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah, adalah seseorang yang bagaimana? Yang memiliki 3 sikap. Kata Nabi, silman qata'aka, menyambung silaturahim terhadap orang yang tidak mau menyambung silaturahim sama kita.
kita harus menjalin silaturahim dengan dia walaupun dia tidak mau. Ini kata Nabi, orang yang seperti ini adalah orang yang paling baik di mata Allah dan Rasul. Yang kedua adalah wa'ti man haramaka. Berilah kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Beri dia. Berilah kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Kemudian yang ketiga, wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah atas dosa orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Ini prinsip penting yang ditunjukkan oleh Islam dalam kaitan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Tetapi kenapa dikatakan oleh Rasulullah bahwa manusia seperti itu manusia yang terbaik? Karena menjadi watak manusia. Misalnya, silmang kata aka, sambunglah silaturahim pada orang yang tidak menyambung silaturahim. Kita ini punya tabiat. Kalau dia tidak mau silaturahim sama saya lebih lagi dari itu, tidak mau silaturahim. Itu tabiat manusia. Kalau dia tidak mau memberi kepada saya, ngapain juga saya beri sama dia? Bahkan lebih dari itu, sikap tidak mau memberi dia kepada orang itu. Kemudian yang ketiga, ngapain saya mengampuni kesalahannya dia? Tidak ada ampun bagi dia. Itu seringkali kita ngomong seperti itu. Dan kita tidak mau memaafkan kesalahan mereka. Padahal dalam perintah agama, orang yang dipandang orang yang paling baik adalah seseorang yang menyambung silaturahim kepada orang yang tidak mau menyambung silaturahim dengan kita. Kemudian memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita atau tidak mau memberi kepada kita. Kemudian memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Karena itu maka jalan yang pertama yang kita lakukan adalah meminta maaf. Meminta maaf tidak merendahkan derajat kita. Malah meminta maaf itu akan diangkat oleh Allah derajat kita karena kita mau meminta maaf kepadanya. Tidak akan turun derajat kita karena minta maaf kepada orang yang kita zolimi, kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Mintalah maaf. Kalau dia tidak mau menyediakan waktu untuk minta maaf, kita sudah selesaikan kewajiban kita. Dengan dia, kita sudah bersedia untuk meminta maaf, tapi dia tidak mau. Insya Allah, Allah memahami itu dan Allah mengampuni dosa kita. Malah dia sebaliknya yang berdosa lagi. Kemudian yang kedua ada persoalan. Bagaimana kalau ada seseorang yang pernah berbuat zolim pada seseorang, tapi orang itu sudah tidak ada, dia tidak tahu lagi kemana. Dan dia sudah tahu bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Sudah, tinggal kita memohon ampun kepada Allah atas dosa kita, dan kita mohonkan doa untuk yang bersangkutan agar di alam kuburnya itu mendapatkan rahmat Allah, dan semoga semua amal yang dilakukannya selama hidupnya dikabulkan, diterima oleh Allah, dan semoga semua dosa yang telah dilakukannya selama hidupnya diampuni oleh Allah. Insya Allah dengan cara begitu maka dosa-dosa kita terhadap sesama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kita belum diampuni karena kita tidak pernah memohon ampun, dan yang bersangkutan juga belum bersedia memberikan maaf kepada kita, maka saya khawatir nanti amal-amal kita nanti akan terkatung gara-gara masih ada dosa kita dengan sesama itu. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan pengampunan dosa terhadap orang lain adalah minta maaf. Tapi jalan yang terbaik adalah orang yang dizolimi itu memberi maaf kepada orang yang berbuat zolim kepadanya. Begitu luhur, begitu
mulia ajaran Islam, sehingga tidak ada perintah untuk meminta maaf, tapi yang ada adalah perintah untuk memberi maaf atas dosa orang lain. Bersediakah kita untuk melakukan itu? Kita harus bersedia agar kita menjadi manusia yang di hadapan Allah adalah manusia yang mulia dengan memberi maaf kepada mereka yang telah berbuat zalim itu. Memang berat dan menyakitkan, tapi itulah perintah agama. Saya kira untuk hari ini sekian. Besok akan kita sambung lagi, mungkin dengan uraian yang lain, atau mungkin nanti karena berdekatan dengan zakat fitrah dan zakat mal, insya Allah besok saya akan menguraikan tentang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.